Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama aku di channel aku. Di kesempatan kali ini aku mau berbagi tentang pengobatan alternatif kepada kalian semua. Tonton terus, ayo, come on. Sebelum kita masuk kepada videonya, bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu. Kalau sudah subscribe, silahkan ditonton videonya dari awal sampai akhir. Tinggalin jejak dengan cara like dan komen di bawah. Setiap kali aku share masalah pengobatan alternatif kepada kalian semua, itu semua sudah aku lakuin. Jadi segala sesuatu yang aku share kepada kalian tentang pengobatan alternatif itu menurut pengalaman pribadi aku, yang sudah aku coba, yang sudah aku praktekkan, dan ada hasilnya. Nah, itulah yang aku share kepada kalian semua. Semua video yang aku share ke kalian tentang pengobatan alternatif, nah itu semua sudah aku buktikan sendiri dan memang hasilnya ada. Dan itu memang aku nggak cuma ngasih tahu ini bahannya ini untuk obat ini, enggak. Tapi aku memang sebelum aku share ke kalian itu aku buktikan sendiri, bener nggak sih kalau ini tuh bisa buat ngobatin ini. Nah, setelah itu terbukti ke diri aku sendiri, baru aku share ke kalian. Di video kali ini aku mau nge-share ke kalian tentang pengobatan alternatif untuk penyakit kulit yang gatal-gatal karena jamur. Contoh, panu, kadas, kurap, baik yang sudah menahun ataupun yang baru kena penyakit tersebut. Bahan-bahannya murah, gampang didapat, dan enggak ribet pembuatannya. Komponennya pun cuman sedikit. Kalau kalian tanya hasilnya ada apa enggak, cepet apa enggak, ya ini ada hasilnya dan hasilnya cepat. Awal mula aku coba obat ini itu gara-gara kemarin, minggu-minggu kemarin itu anak aku tuh ada main ke rumah saudara. Nah, dia itu ikut mandi di sana. Kemudian pakai alat-alat mandi punya anak saudara di sana, pakai baju, pakai handuk serta sabun yang di sana. Tanpa aku tahu bahwa anak saudara aku itu sedang mengalami gatal-gatal. Dan memang menurut diagnosa dokter, kata ibunya dia itu kena jamur. Jadi gatal-gatal karena jamur. Kira-kira 1 minggu anak aku setelah main dari sana dan pakai baju anak saudara aku itu, nah anak aku juga sama mengalami keluhan yang sama. Dia gatal-gatal di badannya, terutama di bagian selangkangan dan di bagian ketiaknya. Awalnya sih saya kira itu biang keringat biasa aja, saya cuma kasih bedak-bedak gatal udah gitu. Tapi ternyata lama-kelamaan itu makin menyebar ke seluruh badan dia, ke punggung, ke perut, ke paha, bahkan ke bagian dada juga. Nah, dari situlah aku mulai sadar ini kayaknya bukan biang keringat deh, ini ada indikasi lain. Karena aku obatin anak aku menggunakan obat gatal untuk anak itu enggak mempan, jadi tetap malah terus menyebar gatalnya itu, aku bawalah berobat ke dokter. Nah, dan sama dokter juga ternyata diagnosanya adalah anak aku itu kena jamur. Jadi bisa dikatakan itu kurap lah. Pas udah berobat itu dikasihlah resep sama dokter, kemudian sampai obat itu habis ternyata nggak ada efek ke anak aku. Nah, sampai kemudian aku tuh beli obat sendiri ke apotik dengan merek-merek tertentu yang dari salep itu. Sampai salepnya habis, anak aku masih tetap kayak gitu. Sampai pada akhirnya aku tuh ganti merek salep, dipakein sampai udah habis lagi masih juga kayak gitu, masih ada juga kayak gitunya, masih gatel-gatel terus menyebar. Kemudian aku ganti lagi salep merek lain, sampai habis juga salepnya, tetap masih kayak gitu, nggak ada perubahan. Terus ujung-ujungnya aku tuh lihat cari-cari artikel ya di Google. Nah, di artikel itu aku lihat ada yang menyarankan untuk menggunakan kunyit dengan lengkuas. Nah, kemudian aku ikutin tuh, pakai kunyit dengan lengkuas. Tapi ternyata itu juga nggak efektif. Hasilnya memang ada berkurang, tetapi itu nggak cepet, itu lama prosesnya. Dan satu lagi adalah itu kotor ke baju anak. Karena hasilnya juga nggak cepet, lama, dan namanya anak-anak itu nggak ngerti. Pokoknya dia, waktunya dia kerasa gatal, dia garuk-garuk terus, nangis terus. Makanya saya agak greget juga kan, ini
kok lama banget nggak hilang-hilang gitu. Sampai pada akhirnya saya cari-cari lagi artikel tentang pengobatan alternatif selain dengan kunyit. Sampai pada akhirnya saya nemu artikel yang satu ini, menggunakan bahan yang memang gampang dicari, murah, dan komponennya nggak banyak. Dia cuma butuh 2 komponen. Dan ternyata hasilnya pun memang cepat. Dalam waktu 2 hari anak saya membaik. Dia tidak lagi merasakan gatal, kemudian memang jamurnya itu menghilang. Dan alhamdulillahnya anak saya memang tidak alergi dengan bahan yang digunakan ini. Perlu kalian garis bawahi bahwa ini perlu diuji dulu ke kulit, entah kulit anak atau kulit Anda atau kulit siapa yang ingin Anda obati. Nah, mereka ada alergi enggak dengan bahan ini? Langsung aja kita masuk kepada pembuatan dan bahan-bahannya itu apa aja. Jadi teman-teman, bahan yang kita butuhkan pertama adalah air. Ini air putih biasa. Yang kedua adalah gelas. Yang ketiga adalah ini. Ini adalah cuka makan. Dan yang keempat yang kita butuhkan adalah sendok untuk takaran. Nah, untuk bahan utamanya adalah ini. Nah, ini gampang banget dicari ya, masalah cuka makan ini. Yang penting kalian menggunakannya adalah cuka makan. Dan ini bisa didapetin di warung-warung, kalian bisa dapet di mana aja, harganya pun murah. Dan cara membuatnya ini adalah 1:1. Jadi, kalau airnya 1 sendok, maka cuka yang digunakan pun 1 sendok. Tetapi kalau memang untuk anak-anak itu digunakannya 1:2 agar tidak terlalu perih. Karena saya beritahu dan saya tekankan ini ada efek di kulit. Jadi efeknya apa? Terasa perih. Tidak sama dengan seperti kunyit. Kalau kunyit itu tidak menimbulkan rasa perih, tapi kalau menggunakan cuka ini rasanya perih. Dan memang ada cara yang lebih cepat. Kalau memang kalian orang dewasa yang mengalami penyakit seperti tadi, panu, kadas, kurap, kalian pengen prosesnya lebih cepat, kalian bisa dengan menggunakan hanya cukanya saja. Tetapi itu ada efek sampingnya. Itu akan meninggalkan bekas hitam di kulit kalian. Langsung aja kita kepada proses pembuatan. Seperti yang tadi saya kasih tahu, kalau untuk dewasa itu menggunakannya adalah 1:1. Jadi 1 sendok air dan 1 sendok cuka. Tetapi kalau untuk anak-anak, karena mereka kulitnya juga masih sensitif, masih muda, kalian bisa menggunakan 1:3. Jadi kalau cukanya 1 sendok, maka airnya bisa dikasih 3 sendok. Nah, bikinnya kayak gini aja, 1:1 ini kita aduk. Nah, setelah itu alat yang kalian butuhkan ada lagi satu, yaitu tisu. Nah, ini tisu. Ini tisu biasa yang untuk lap wajah, lap keringat. Ini bisa kita lipat seperti ini. Ini fungsinya tisu untuk apa? Untuk menahan airnya agar tidak mengalir kemana-mana. Jadi cukup kalian masukkan tisu ke sini sampai dia basah, terkena air. Nah, terkena air yang sudah dicampur dengan cuka tadi. Nah, begini. Kalian cukup tempelkan ke area yang memang itu ada penyakit gatalnya. Contoh ya. Contoh ibarat ini ada panuknya, ada kadas atau kurapnya. Kalian cukup tempelin ini begini. Nah, ditempelin kayak gini sekitar 5 menit. Jangan lama-lama, sekitar 5 menit aja. Udah, habis itu udah ambil. Udah. Dan ini saya lakukan, menurut pengalaman saya melakukan ini kepada anak saya itu 1 hari hanya 1 kali, yaitu di pagi hari.
Dan kalau untuk orang dewasa dan memang kalian enggak sabaran, pengen hasilnya cepat, pengen cepat hilang, kalian bisa hanya menggunakan cukanya saja. Tetapi seperti yang tadi saya kasih tahu, ini ada efek sampingnya kalau kalian hanya menggunakan cuka. Itu akan meninggalkan bekas hitam di kulit kalian, tetapi memang hasilnya dia cepat. Mungkin hanya dalam 2 hari itu udah bisa sembuh. Sekali lagi saya kasih tahu ke kalian, ini rasanya perih di kulit ketika kalian melakukan pengobatan menggunakan ini. Makanya untuk anak-anak saya sarankan itu 1:3. Jadi 1 sendok cuka, 3 sendok makan air. Untuk masalah hasilnya ini cepat, sangat cepat, karena di dalam waktu 2 hari saja anak saya sudah ada perkembangan yang baik dan memang itu sudah sembuh dalam waktu 2 hari. Sekali lagi saya katakan bahwa pengobatan menggunakan cuka ini perih di kulit. Dan ternyata baru-baru ini cuka juga direkomendasikan sebagai pengganti untuk hand sanitizer. Jadi kalau kalian di rumah nggak ada hand sanitizer, kalian habis pergi dari luar, habis kemana-mana, di rumah nggak punya hand sanitizer, kalian bisa menggunakan cuka ini. Karena kadar asam di dalam cuka ini sangat tinggi, jadi dia bisa membunuh kuman atau bakteri dengan cepat. Usahakan sebelum kalian menggunakan pengobatan ini, kalian tes terlebih dahulu kulit kalian itu alergi atau tidak terhadap bahan ini, terhadap cuka. Dan sekali lagi ini berdasarkan pengalaman pribadi saya dan memang ini sudah saya uji coba hasilnya dan memang hasilnya cepat. Udah itu aja teman-teman yang aku sharing tentang pengobatan alternatif kali ini. Bagi kalian yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum subscribe saya ucapkan silahkan di subscribe. Ini hanya akan terasa perih di bagian kulit yang memang ada jamurnya, contoh panu, kadas, dan kurap.